Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Kalau orang luar mau masuk Islam, boleh masuk Islam, boleh nggak masuk Islam, bebas. Tapi kalau udah dalam Islam, dipaksa untuk taat tunduk patuh pada Islam. Kalau enggak, dia dihukum, dipenjara, gitu. Kalau Islam sudah berkuasa, begitu. Sholat nggak? Kalau waktunya sholat, sholat. Oh iya sholat. Kalau nggak sholat ada dihukum. Dia nggak, saya sholat di rumah deh. Tutup pintunya. Jadi kalau di Mekah, begitu azan, terakhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Askar keliling. Toko ente masih buka. Oh iya, afwan. Tutup. Dia di dalam, boleh sholat, boleh nggak sholat. Tapi minimal dia menghargai orang yang sholat. Kalau dia tetap buka, dia bilang, gong, sholat. Gitu. Diperintahkan. Jadi sekali lagi, la ikraha fiddin itu untuk orang-orang non muslim mau masuk Islam ya gitu. Nggak ada paksaan. Terus la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Qad tabayyana, sungguh tabayyan, jelas perbedaannya. Qad tabayyana. Kalau misalnya belum jelas nih beritanya apa? Yuk kita tabayun. Nah, tabayun tuh menjelaskan sesuatu. Ini Allah menggunakan qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas perbedaannya. Qad tabayyana rusydu itu asal katanya dari rasyid. Rasyid itu yang lurus, yang baik, yang bagus itu rasyid. Minal ghayy itu yang rusak. Qad tabayyana rusydu rasyid. Minal ghayy. Ini yang baik, yang bagus, yang lurus. Ini yang rusak, yang jelek, yang bengkok. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Famay yakfur bit taghut, barang siapa yang mengingkari taghut. Di sini dulu Allah bilang, famay yakfur bit taghut. Dan barang siapa yang mengingkari taghut. Siapa sih taghut itu? Taghut itu siapapun pihak yang melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta. Ada hukumnya Allah kasih. Semuanya harus jalan taat tunduk patuh pada hukum itu. Alam nggak punya pilihan. Alam harus dengan sendirinya taat tunduk patuh pada hukum yang Allah berikan. Namanya sunnatullah. Tapi kalau manusia dikasih pilihan, wahadainahun najdain di surat Al-Balad, ya. Dan aku berikan kepada kalian dua jalan. Boleh pilih yang mukmin, boleh pilih yang kafir, terserah. Tapi kalau udah jadi mukmin ada pilihannya. Siapa taghut itu? Taghut itu adalah togho, asal katanya togho. Togho itu pihak yang melampaui batas, sebagaimana Allah berfirman di surat At-Taha yang ngasih tahu bahwa Fir'aun itu adalah togho, adalah taghut. Surat 20 ayat idhab ila fir'auna innahu togho. Ayat berapa tuh? Ayat 24. Surat 20 ayat 24, tolong dilihat. Coba baca. Idhab ila fir'auna innahu togho. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Idhab, dhahaba itu pergi, pergilah. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya dia itu, si Fir'aun itu togho. Togho itu apa? Singular, single, mufrad, seorang dia. Kalau banyak menjadi satu sistem toghut. Si Fir'aun itu togho, yang melampaui batas. Di kalangan orang Salafi, taghut itu diartikan sebagai setan, jin, iblis. Anda nggak sampai pemikirannya di situ. Nah, karena dia apa? Karena dia orientasinya pada Saudi. Saudi dianggap sudah menegakkan hukum Islam. Nah, jadi bukan taghut dia, gitu kira-kira. Nah, jadi ini perbedaan-perbedaannya.
Terus di sini ada sabilillah. Nanti cari lagi ya. Sabilillah. Kalau di sini berarti apa? Lawannya sabilillah, sabilit tauhid. Sabilit tauhid. Di sini ada dinul Islam. Dinul Islam. Ya. Di sini ghairu dinul Islam. Selain hukum Islam. Benjol kepalanya. Di sini Hizbullah, golongan Allah. Di sini apa? Hizbut Syaitan, Hizbut Tauhid. Hizbut Tauhid. Yang ada di Quran kalau nggak salah Hizbut Syaitan. Hizbut Syaitan. Syaitan. Makasih bola. Nah, perbedaan antara dua ini, garis tengahnya itu disebut Furqan. Ya. Ikhwan wa akhwat fiddin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kalau di sini nih muatannya apa? Al-haq. Al-haq. Ini al-batil. Ini al-haq, ini al-batil. Tadi kita baru baca tuh di surat 21, lupa ayatnya. Ketahuilah bahwa al-haq itu nanti datang dan al-haq itu akan menghancurkan al-batil. Di surat yang barusan kita baca, surat 21. Oh iya. Coba ya. Di mana? Di kelas ulang. Nah, ini surat 21 ayat 18. Tolong dibuka surat 21 ayat 18. Yang udah ketemu tolong baca. Balnat bil haqqi alal batili fayal mabuhu fa iza huwa zahiqu Huwa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun. Artinya Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Ya, Allah tuh mendatangkan yang hak. Terus orang-orang yang nggak suka gitu dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul dari Allah, itu dia menawarkan yang batil. Ketahuilah yang batil itu pasti hancur gitu. Ya. Ikhwan wa akhwat fiddin, di antara al-haq dengan al-batil, waktu itu udah pernah Anda sampaikan ini. Jadi pengulangan lagi. Setan bingung nih untuk menggoda orang-orang yang beriman. Ibaratnya al-haq itu segelas susu. Al-haq itu segelas susu. Al-batil itu segelas air comberan. Bedanya kan jauh. Yang al-haq itu manis, enak, nggak menjijikkan, warnanya putih.
Yang air comberan itu warnanya hitam, bau, jorok, nggak enak gitu. Kalau yang al-batil itu ditawarkan kepada manusia, pasti orang nggak mau. Air kayak gitu. Jadi bagaimana caranya? Setan mengacaukan. Jadi ada hawa nafsu manusia, ada juga setan mengacaukan antara hak dengan batil. Apa namanya? Talbis. Talbis. Kalau subhat antara halal dengan haram. Kita lihat. Masa digituin? Mau di smackdown adanya. Dia mau gendong. Kita lihat. Gak bisa. Udah Mbak. Tolong lihat surat Al-Baqarah ayat 42 kalau nggak salah. Minum. Ini ya siapa? Walatal bisul bil batil watak tumul hakko Watak tumunal bukan? watak tumul hakko wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ya. Mana sih? Apa artinya tadi? Kakak tolong baca Kak. Artinya aja. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran. Jangan campur adukan, itu dia talbis. Wala talbisul haqqo, dan janganlah kamu campurkan al haqqo yang hak wal batil dengan yang batil. Wa taktumul haqqo, dan janganlah kalian sembunyikan yang hak itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Kok Allah bisa bilang kita ini dianggap mengetahui yang hak? Dari mana? Misalnya kita belum ngaji, belum taklim, kita dianggap Allah mengetahui yang hak. Lihat firman Allah tadi, wa antum ta'lamun. Kira-kira pakai apa kita mengetahui bahwa itu hak? Hati nurani. Senjata utama manusia tuh udah disiapin sama Allah, hati nurani. Jadi hati nurani manusia itu kecenderungannya pada al-haq, pada benar. Apa yang ada dalam diri manusia hati nurani itu namanya fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, kullu mauludin, setiap anak, kullu mauludin yuladu alal fitrah, dilahirkan atas fitrahnya. Fitrah manusia itu membawa manusia kepada al-haq. Terus apa kerjaan setan tadi? Setan tadi ambil air comberan 1 sendok, dia masukin ke susu, diaduk. Warnanya apa? Warnanya tetap putih. Baunya ketutup sama harumnya susu. Manisnya masih ada manisnya. Terus kata setan apa? Ini susu enak. Itu talbis. Oh, ini nangis. Terlatih nih. Acak sini Cak. Sini. Dia udah pasrah sama abangnya. Siapa? Jadi begitulah talbis tuh dalam Islam sudah dikasih tahu sama Allah. Jangan. Jadi satu talbis itu bisa didorong oleh diri manusia, hawa nafsu. Ulangi ya. Talbis itu bisa didorong oleh hawa nafsu manusia. Tadi sampai Allah bilang, "Wa antum ta'lamun", sedangkan kau mengetahui. Jadi jangan ikut-ikutan talbis. Baik atas dorongan nafsu, hawa nafsu namanya, maupun dari bisikan setan, jangan ikutin. Nah, itu ya. Jangan talbis. Terus di sini ada halal, di sini ada haram. Nah, di tengahnya apa? Subhat. Subhat itu
adanya di garis tengah. Subhat itu adanya di Umi Intan udah bingung karena cucunya udah antri di sini. Penceramah. Udah duduk dulu sama bibi situ dulu. Aja. Udah duduk dulu duduk. Sama sama Mimi. Nah, subhat itu sesuatu yang kita ragu kehalalannya. Makanya dari dulu Ana bilang, kalau ibu-ibu makan Kentucky Fried Chicken, California Fried Chicken, hantu fried chicken, kucing fried chicken, ragu-ragulah karena kita nggak tahu belinya di mana, dalam hidup apa enggak. Oh udah baca Bismillah aja, itu mau enaknya. Boleh kalau terpaksa. Kalau ada pilihan lain, ya cari rumah makan yang kita tahu kehalalannya. Kalau kita beli ayam, cari orang yang jual ayam itu yang disembeli sendiri sama dia, atau dia bilang ada teman saya yang motong dan baca Bismillah. Karena kalau enggak, kita makan daging haram ke perut kita, yang kalau ada yang haram dalam perut kita mendatangkan laknat Allah dan doa kita tidak diterima. Naudzubillah min. Jadi sehebat apapun kita terus bangga dengan kesubhatan, ya udah makin nggak diterima doa kita. Jadi jangan anggap enteng nih yang subhat nih. Karena kata Rasulullah, yang subhat itu kecenderungannya ke arah haram. Ya, kecenderungannya ke arah haram. Ada lagi, ini halal haram ini zatnya. Ada halal haram usahanya. Kalau halal haram usahanya, di tengahnya itu bukan subhat tapi ghoror. Ghoror itu apa? Spekulasi. Kalau judi maisir tuh udah jelas haram. Tapi kalau ghoror itu dia buat ragu-ragu nih, spekulasi. Jadi untung-untungan itu juga nggak boleh. Menindas orang lain untuk dapat ekonomi seperti MLM juga nggak boleh. Ghoror itu apa? Dana reksa, pialang-pialang saham, nggak boleh itu ghoror. Kita nggak tahu. Terus beli komoditi apa, cengkeh di mana, di gudangnya Tanjung Priok, kita nggak pernah lihat barangnya, kita dapat sertifikat. Telah beli 200 kg cengkeh, telah beli 200 kg gitu. Itu namanya jual beli komoditi. Ghoror, nggak jelas, jangan, tinggalkan. Yang jelas-jelas saja. Karena kita orang yang jelas, kita nyari sesuatu juga yang jelas. Kita saham apa tidak boleh. Iya, nggak jelas. Kecuali Kalau tahu. tapi jelas. Iya, bentuknya jelas. Tapi kan dia kalau bank udah jelas, itu gudangnya riba. Bukan kalau misalkan perusahaannya ada jelas. Iya, perusahaannya ada jelas. Tapi menang kalahnya kan tebak-tebakan. Jadi dia perusahaannya untung apa kagak kan? Kalau kita udah bisa membaca ini bakal Iya, walaupun kita bisa membaca, apapun namanya tetap aja nggak boleh. Mau cari jalan kayak gimana pun tetap nggak boleh. Ah begini begitu, yang tahu hati. Berarti emas Sebetulnya itu nggak benar. Tapi kita cari dalilnya aja gimana supaya benar. Itu kerjaan Yahudi. Mas gimana boleh? berarti invest di emas juga nggak benar. Kalau emas itu kita beli, kita taruh aja. Jadi bukan bentuknya. Bukan invest sebetulnya. Mata uang orang Islam dulunya adalah emas dan perak. Jadi kalau kita beli emas, kita taruh di rumah, kita mau disebut invest atau enggak, sebetulnya itu disuruh sama Rasul. Kalau emas kan harganya tetap. Bukan. Ada juga tuh yang di saham tuh. Ada yang emas terus cryptocurrency sekarang. Tetap aja. Iya. Berarti kan Saham berarti. sahamnya cuma ternyata kalau kayak gitu investnya berarti harus bentuk fisik ya. Iya.
Jadi kalau misalnya kita beli emas, kita taruh di rumah. Dulu orang beli kambing 1 dinar, ya, 1 dinar. 1,5 dinar. 1,5 dinar. Zaman dulu 3 dinar kira-kira. 1 dinar sampai 3 dinar. Ternyata dinar itu mata uang yang pakai emas. Harganya sekarang 1 dinar itu 2, sekian juta. Entar. Belum bisa. Entar. Sama ya. No. Oh. No. Entar. Sini. Sini, Sa, sini. Sa. Nah, jadi nggak mau digendong. Komi, sana komi. Udah biarin dah. Ke sana komi. Biarin. Udah biar ya. Biarin lah, biarin. Sabuk. Kan jadi cengeng ini. Nggak mau. Nah, jadi balik lagi tadi ya, yang hak dengan yang batil itu nggak bisa bercampur, nggak bisa ditalbis. Kalau ditalbis, talbisnya itu pasti jatuhnya Haram. batil. Ya. Begitu jelasnya Islam mengajarkan itu. Ikhwan wa akhwat fiddin, sekarang kita lihat surat 25 ayat 1. Surat 25 Al-Furqan ayat 1. Coba baca yang udah ketemu. Maka maksud ya Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada semua orang. Allah ngasih tahu kepada manusia. Allah ngasih tahu kepada manusia bahwa Allah telah menurunkan Al-Furqan kepada manusia supaya itu bisa menjadi peringatan. Bisa jadi peringatan. Jadi di Al-Quran tadi surat 25 ayat 1, Umi udah baca? Belum? Surat 25 ayat 1. Allah bilang, aku telah menurunkan Al-Furqan. Jangan. Bang Camak, nggak boleh. Pelan-pelan gitu. ngasihnya. Nah, ngasihnya pelan-pelan. Jadi telah menurunkan Furqan Allah itu. Furqan itu apa? Al-Quran. Jadi pembedanya manusia mukmin supaya tahu yang batil mana, yang nggak benar mana, itu Al-Quran. Kalau gitu Al-Quran itu sebagai apa sih? Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi yang unzila, aku turunkan kata Allah, fihil di dalamnya, di dalam bulan Ramadan itu Quran, Al-Quran. Buat apa ya Allah? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Terus kedua, wabayyinati minal huda, dan penjelas dari petunjuk itu. Wal Furqan. Nah, di sini wal Furqan. Kan Quran diturunin untuk apa? Untuk Furqan, untuk pembeda, pembatas. Nah, pembeda atau pembatas. Makanya orang Islam itu harus berbeda, kata Rasulullah, daripada orang-orang yang non-Islam, non-Muslim. Dari segala hal. Sampai Rasulullah berdoa. Ya Allah,
pindahkanlah kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena kalau di Masjidil Aqsa itu juga tempatnya orang Kristen, tempatnya orang Yahudi. Kiblatnya pindahin ya Allah, walaupun itu menjadi panas. Panas saya. Nih, nggak beda ya. Iya kan? Panas kan? Enak. Dan Awas, nggak bisa, nggak bisa. Bentar. Bentar, dikit lagi. Jadi balik lagi tadi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan itu Allah turunkan Quran sebagai huda, petunjuk. Hudan linnas, petunjuk. Wa bayyinati minal huda, dan penjelas dari petunjuk. Jadi kita udah dapat petunjuk, terus mau minta penjelasan, Quran. Terus Furqan, pembeda, pembatas antara mukmin dengan kafir. Jadi banyak orang yang nanti heran setelah orang-orang Islam itu benar-benar beriman kepada Quran, dia berbeda. Karena yang berbeda itu menunjukkan dia mukmin atau dia kafir. Balik lagi tadi, Rasulullah berdoa supaya dipindahkan. Kalau menurut kita pindah, kayak pindah ibu kota gitu aja sih gampang. Tapi ini pindah kiblat itu berarti pindah poros bumi. Pindah poros bumi. Coba kita bayangin gimana poros bumi itu dipindahkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Walaupun sedikit, tapi berbeda semuanya. Porosnya berbeda, semuanya berbeda. Dan itu cobaan bagi orang-orang Islam ketika Rasulullah bilang, sekarang kita sholatnya menghadap Masjidil Haram. Orang-orang Islam pada heran. Kok? Kenapa? Iya. Ini ayatnya sudah turun. Terjadi keguncangan di kalangan orang-orang mukmin. Tapi karena itu firman Allah, semuanya taat untuk patuh, kecuali hanya sedikit orang yang mengalami keguncangan. Karena dia masih percaya terhadap keluarganya yang dulu, saudara-saudaranya yang dulu. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimakumullah. Furqan ini yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Furqan ini yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang munafik. Yang kita bicara dengan hati nurani, insya Allah kepada al-haq, sementara mereka bicara dengan emosi, dengan hawa nafsu, dan bicaranya muatannya batin. Ini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Sementara kita panduannya, pedomannya jelas kepada al-haq, sesuai dengan firman Allah dan sunnah Rasul. Jadi bahaya. Sama. Anak kira begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Anak ini billahi fisabilil haq, adanallahu wa iyyakum ajmain. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam.